Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa Islam dan budaya lokal yang saya hormati, di sini saya akan melanjutkan materi terakhir atau sesi terakhir ya dari mahfil Islam dan budaya lokal. Pertama, saya akan menjelaskan harmonisasi kearifan lokal dengan ajaran Islam, kasus kewarisan dan nasab. Ini ya. Sebenarnya kalau masalah waris itu Islam memang sudah ada tuntunannya, ya. Di dalam Al-Quran menyebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu khawdil unthayain gitu ya. Jadi warisan, harta waris yang dibagikan dari orang tua itu ya, laki-laki itu 2 kali bagian perempuan, atau perempuan itu bagiannya setengah dari bagian laki-laki gitu ya. Itu aturan di dalam ajaran Islam ya. Tetapi aturan itu tidak bersifat wajib menurut saya ya, tapi hanya sebagai sebuah anjuran gitu ya. Karena ayat itu turun ketika keadaan orang-orang Arab itu sangat jahiliyah ya. Jahiliyah yaitu perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan sama sekali ya, bahkan menjadi warisan gitu ya. Makanya kemudian ayat itu memberikan hukum ya, bahwa seorang laki-laki bagiannya 2 kali perempuan ya. Tapi kemudian ketika ayat itu masuk ke Nusantara, ke Indonesia, itu terjadi penafsiran ulang gitu ya. Ingat ya, ayat itu menurut saya bukan sebuah hukum yang bersifat wajib, tapi anjuran ya. Akhirnya terjadi harmonisasi antara ajaran Islam, kasus kewarisan dan nasab gitu ya. Akhirnya di Indonesia itu bagian perempuan itu nggak harus setengah dari bagian laki-laki, atau laki-laki itu nggak harus mendapatkan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Akhirnya ya di Indonesia kan sangat kompleks ya pembagian harta warisan itu ya. Bahkan laki-laki dan perempuan itu mendapatkan bagian yang sama. Yang penting konsensus ya, kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu harta warisan itu bisa diwariskan ya, bisa dibagi setelah orang tuanya atau orang yang berhak mewariskan itu meninggal dunia. Tapi di Indonesia enggak ya, orang tuanya belum meninggal dunia tapi semuanya sudah dibagi-bagi itu ya, jatah warisan ya. Tujuannya agar tidak terjadi perebutan harta waris ya setelah meninggal dunia. Kalau membagikan harta warisan sebelum ya pemilik meninggal dunia kan bisa terjadi musyawarah untuk mufakat gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi sistem pewarisan di Indonesia itu ya sangat kompleks ya. Ada yang laki-laki dan perempuan dapat satu-satu, bahkan ada perempuan itu bagiannya lebih besar dari laki-laki ya. Kayaknya di Padang gitu ya. Karena di Padang itu sistem kekerabatannya, sistem nasabnya bukan patrilineal tapi matrilineal ya. Kalau di Jawa kan sistem kekerabatannya ya, nasabnya itu kan dari pihak ayah. Tapi kalau di Padang setahu saya dari bayi ibu ya. Karena dianggap seorang perempuan itu ya berhak untuk memberikan nafkah ya kepada laki-laki ya. Akhirnya kalau di perempuan itu ya, di Padang itu biasanya acara-acara nikahan itu ya, yang membiayai adalah pihak perempuan ya. Makanya bagiannya lebih banyak daripada perempuan itu ya. Dan saya punya contoh yang real itu ya. Bule saya ya, ketika menikah dengan orang Padang itu ya, itu semuanya yang biayanya adalah bule saya ya, karena menggunakan tradisinya
orang Padang ya. Jadi teman-teman mahasiswa Islam dan budaya lokal itu ya, khususnya laki-laki ya, kalau pengen enak ya nikah sama orang Padang ya. Kita yang dibiayai gitu ya, kita yang dinafkahi gitu ya. Jadi waris itu di dalam tradisinya Islam di Nusantara itu menjadi sebuah konsensus ya, kesepakatan ya. Bahkan saya pernah baca artikel di Lombok itu ya, bahwa yang berhak memberikan harta warisan dan yang berhak membagi harta warisan itu bukan orang tuanya, bapak atau ibunya, tapi anak tertua gitu ya. Itu kan bagian dari harmonisasi kearifan lokal dalam ajaran Islam, yaitu kasus warisan dan kasus nasab gitu ya. Ininya kayak gitu ya. Jadi ayat Al-Quran yang memberikan petunjuk bahwa bagian harta warisan bagian laki-laki itu 2 kali lipat dari perempuan, itu menurut saya sebagai sebuah ayat yang berupa anjuran ya, bukan kewajiban itu ya. Itu ya mungkin. Kemudian moral Islam dan panggung politik lokal ya. Ingat ya, Islam itu tidak anti politik gitu ya. Karena di dalam ilmu-ilmu keislaman ada fikih siasah gitu ya. Ya fikih politik biasanya kayak gitu ya. Karena memang Nabi sendiri kan itu sebagai pemimpin spiritual ya. Selain sebagai pemimpin spiritual, dia juga sebagai istilahnya pemimpin duniawi kan gitu ya. Atau zaman sekarang presiden gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu di sana itu mempunyai 2 kepemimpinan ya. Kepemimpinan yang spiritual yang intinya itu memberikan petunjuk kepada orang-orang agar bahagia di akhirat, dan kepemimpinan duniawi yaitu ya bagaimana orang-orang itu bisa bisa bahagia di dunia gitu, intinya kayak gitu ya. Ya gini ya, di dalam tradisi Islam itu boleh orang itu ya masuk politik ya, karena memang tujuannya politik pada dasarnya adalah mengatur sebuah negara. Bagaimana negara itu menjadi sebuah negara yang baltatun thayyibatun warabun ghafur ya. Jadi Islam itu memberikan sebuah regulasi, aturan-aturan bahwa seorang pemimpin di dalam bidang politik itu harus yang penting amanah, jujur ya, bertanggung jawab dan adil, intinya kayak gitu ya. Bahkan gini ya, banyak dulu para pembesar ya, para sahabat itu juga menjadi pemimpin politik gitu ya. Ya kan, Sayyidina Abu Bakar ya, itu pemimpin agama juga pemimpin politik ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang yang punya yang punya kemampuan di bidang ilmu agama, dan orang-orang yang punya kemampuan di bidang ilmu politik ya, kayak gitu ya. Kemudian saya ingin memberikan contoh real di negara Indonesia itu ya. Di negara Indonesia itu ya para ulama itu ya, yang kemudian disebut kiai, itu memberikan peran yang penting di dalam dinamika perpolitikan di Indonesia gitu ya. Bahkan tidak jarang itu ya, para kiai-kiai itu ya kemudian menjadi menjadi tempat para politikus itu ya untuk meminta fatwa-fatwanya gitu ya, meminta dukungannya gitu ya. Ini banyak kan ya, seperti Habib Lutfi, Mbah Mamen Zubair itu kan meski selain sebagai tokoh agama, dia itu juga figur politik ya, karena ketika terjadi pesta demokrasi memilih presiden kan hampir semuanya ya, hampir semua calon itu sowan Habib Lutfi, sowan Mbah Mamen Zubair, dan sowan kiai-kiai sepuh untuk meminta fatwa ya, meminta dukungannya gitu ya. Boleh kiai itu mendukung, boleh. Yang penting yang didukung itu adalah seorang
figur pemimpin politik ya yang punya sifat yang amanah, yang adil ya, yang tanggung jawab ya. Itu intinya kayak gitu ya. Jadi di Indonesia itu para alim, para ulama, para kiai ya, atau para habib itu menjadi daya tarik tersendiri ya bagi tokoh-tokoh politik ya untuk apa ya? Untuk memenangkan dalam kontestasi demokrasi di Indonesia ya. Fenomena sekarang itu ya banyak sekali ya. Habaib-habaib yang kemudian menjadi pusat perhatian ya bagi para politikus ya. Habib Rizik ya sekarang itu ya yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini gini ya. Karena memang Habib Rizik itu ya dia secara politik itu punya masa yang cukup gitu ya, yang bisa menggoyahkan lawan politiknya gitu ya. Dan kiai berpolitik itu juga sejak zaman dulu ya, ketika zaman kemerdekaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu diminta pendapatnya tentang Pancasila ya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak langsung memberikan sebuah keputusan, tapi dia kemudian puasa 3 hari ya, tiap malam itu menghatamkan Al-Quran, dan tiap malam itu sholat hajat kalau nggak salah ya, membaca Yasin 41 kali ya, berapa saja lupa itu ya. Nah, itu kan ya, jadi kiai, para KPI ya itu di dalam kontestasi politik itu mempunyai peran yang cukup penting ya. Ada Mbah Kiai Wahid Hasyim ya, kemudian dijadikan Menteri Agama. Jadi para kiai, para KPI di dalam dinamika perpolitikan itu ya menjadi daya tarik tersendiri ya. Fungsinya para kiai, para habaib masuk politik itu agar bisa memberikan masukan-masukannya kepada para politikus bagaimana menjalankan roda pemerintahan. Dan yang menjadi tradisi di Indonesia itu ya, kiai-kiai ketika terjadi pesta demokrasi, para kiai itu diminta doanya itu ya, diminta tausiahnya itu ya. Kemudian doa-doa para kiai itu kan menjadi perbincangan ya perpolitikan di Indonesia ya. Ketika Mbah Maimun ya berdoa ya, doanya intinya pengen menangkan Jokowi tapi keliru Prabowo yang disebut ya. Itu kemudian menjadi perbincangan politik ya. Jadi kiai, para habaib itu menjadi daya tarik tersendiri ya, diminta doanya ya, karena bahasa Jawanya diminta suwuknya ya, agar para politikus yang mencalonkan sebagai pemimpin itu bisa berhasil itu ya. Bahkan ya pemimpin Thariqat itu banyak juga yang dekat dengan pemerintah ya. Salah satunya Thariqat Naqsabandiyah itu ya sangat dekat dengan pemerintah gitu ya. Kenapa dekat dengan pemerintah ya? Tujuannya bukan oportunis ya. Meskipun ada yang oportunis, bagian dari oknum ya. Tujuannya ya sebenarnya memberikan sebuah masukan, fatwa-fatwa kepada para pemimpin ya yang tidak mengatur tentang agama ya, agar dia itu berjalan sesuai dengan trennya ya. Saya memberikan contoh ya, pemimpin Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah ya di Jombang gitu ya, yaitu Simbah Kiai Musta'in Romli itu ya, itu melakukan manuver politik yang anti mainstream. Dia itu tidak memilih partai Islam, yaitu P3 ya. Yang P3 yang menjadi kendaraan politik para kiai ya. Tapi dia itu malah memilih Golkar ya. Nah, Golkar itu sebagian besar kan yang memilih adalah para pejabat-pejabat ya, orang-orang yang benar-benar harus tunduk terhadap kekuasaan Soeharto ya. Kiai nggak ada ya. Kiai itu anti Golkar ya. Tapi Kiai Haji Musta'in Romli malah dia masuk Golkar ya. Tujuannya apa? Ya meminimalisir penyelewangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Golkar, intinya kayak gitu ya. Tapi akhirnya dia berdampak negatif ya. Dia itu kemudian dipecat dari Mursyid Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dan dikucilkan dari dunia pertorekatan ya, dunia thariqat itu ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, itu bagian dari dinamika politik gitu ya. Orang yang tidak memahami ya dianggap wah Kiai Musta'in Romli itu sudah tidak benar, sudah sesat itu ya. Padahal enggak. Dia tujuannya adalah memberikan sebuah wejangan-wejangan ya kepada
para pemimpin pada waktu itu dikuasai oleh Bulgaria. Dan dampak positifnya dia kemudian mendapatkan bantuan finansial yang cukup sehingga bisa mengembangkan pesantrennya. Dia bahkan mendirikan universitas Islam di pesantren pertama kali di Indonesia, kalau tidak salah gitu ya. Itu adalah moral Islam dan panggung politik lokal. Kemudian saya akan membahas tentang pemimpin politik yang dipegang oleh perempuan itu ya. Itu yang menjadi yang menjadi perdebatan ya kepada orang-orang yang punya paham yang agak fundamental itu ya. Sebenarnya di dalam Islam yang larang seorang perempuan menjadi pemimpin ya, itu adalah seorang perempuan yang dilarang menjadi seorang pemimpin itu ada masanya gitu ya, ada sejarahnya gitu ya. Biasanya orang selalu menggunakan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa atau la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan ya. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin dari seorang perempuan, atau tidak la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan ya. Tidak akan beruntung sebuah kaum apabila sebuah urusan itu diberikan kepada perempuan ya. Jadi Quran dan hadis ini muncul karena ada asbabun nuzul itu ya. Al-Quran asbabun nuzul, karo hadis asbabun wurud ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa ini muncul karena memang pada waktu itu seorang perempuan itu sangat tidak dihormati ya. Bahkan dibunuh pada waktu kecil ya. Tidak mendapatkan harta warisan tapi menjadi harta warisan. Akhirnya muncul ayat Al-Quran ini ya. Tapi intinya Al-Quran ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu harus melindungi seorang perempuan ya, harus dilindungi, jangan sampai lecet sedikit pun ya. Atau la yuflihu qaumun walau amruhum imra'atan ya, tidak akan beruntung sebuah kaum apabila sebuah urusan diberikan kepada perempuan ya. Hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika itu Nabi Muhammad memberikan sebuah surat kepada Ratu Kisra. Tapi Ratu Kisra ketika mendapatkan surat tidak membalas dengan baik, tapi malah merobek surat yang diberikan oleh Nabi ya. Akhirnya Nabi mengucapkan hadis itu ya. Tapi kemudian terbukti bahwa kerajaan itu kemudian hancur ya. Tapi hancurnya bukan karena yang memimpin itu jenis kelaminnya perempuan, bukan, tapi karena Ratu Kisra itu adalah ratu perempuan yang sangat kejam ya, tidak amanah ya, tidak adil ya. Akhirnya hancur itu ya. Ini menurut saya fenomena pemimpin perempuan itu tidak menjadi masalah asalkan perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin yang amanah, adil ya, tanggung jawab, punya integritas yang besar ya. Karena di dalam sejarah ada juga ya pemimpin perempuan ya, kayak Syajaratul Dur itu ya, seorang ratu yang menggantikan sultan dari dinasti Ayyubiyah ya. Ada Siti Aisyah ya, yang memimpin di dalam peperangan melawan Nabi itu ya. Bukan melawan Nabi, Siti Aisyah perang Jamal, memimpin perang di dalam melawan Sayyidina Ali ya, gitu ya. Ini gak masalah ya, yang penting perempuan itu punya, ketika menjadi seorang pemimpin, punya kredibilitas, integritas, amanah, jujur ya, tanggung jawab ya, adil gitu ya. Karena di Indonesia banyak ya pemimpin yang berasal dari perempuan gitu ya. Ya. Kemudian terakhir, Islam fundamentalis, radikalis, dan kekerasan gitu. Jadi fundamentalis itu kalau kita mengartikan secara istilah itu ya, sebuah paham yang yang harus dikembalikan kepada akar-akar yang mendasar itu ya, mendalam gitu ya. Nah, tapi gerakan fundamentalis menurut saya itu terbagi menjadi dua ya, fundamentalis teologis dan fundamentalis politik gitu ya. Kalau fundamentalis teologis itu kayak Wahabi gitu ya, yang sangat tidak suka terhadap tradisi-tradisi yang tidak dicontohkan, yang tidak dipraktikkan secara nyata oleh Nabi gitu ya. Ritual-ritual ya kayak ziarah kubur, kayak
nyadran ya, kayak saparan, ruan itu fundamentalis teologis itu sangat tidak suka ya. Karena dia itu berpikir ya, paham agama itu harus dikembalikan kepada akarnya, kepada dasarnya gitu ya. Akarnya, dasarnya, yaitu akar dasarnya, yaitu akar dasarnya itu siapa ya, pada zaman Nabi, pada zaman Al-Khulafaur Rasyidun ya, yang tidak melakukan tradisi haul itu ya, tradisi nyadran, tradisi saparan, tradisi rohan, tradisi padusan, tradisi mukaroman, tradisi sawal itu enggak dicontohkan ya. Tapi bukan berarti tidak boleh ya. Ya. Memang Nabi tidak mencontohkan ya. Memang karena terjadi perubahan sosial budaya ya, budaya yang pada zaman Nabi sama sekarang kan beda. Tapi kan di dalam tradisi itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Bahkan dalam tradisi itu disisipi ajaran-ajaran Islam, atau ada implementasi Islam di dalam tradisi yang berkembang di dalam masyarakat Jawa itu ya. Jadi fundamentalis teologis. Sebenarnya berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir mendasar ya, sampai ke akar-akarnya itu nggak masalah gitu ya. Tapi harus kontekstual kan itu ya. Kita berpikir sampai akar-akarnya, sampai dasar-dasarnya. Kalau berbicara tentang hadis itu juga harus wajib ya. Kalau kita berbicara tentang hadis, apakah hadis itu sahih atau tidak, riwayatnya mutawatir atau tidak, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu sikoh atau tidak, udhubit atau tidak, itu nggak masalah. Tapi meski selain secara akar dan secara mendasar ya, sampai sedalam-dalamnya, kita harus lihat kontekstualnya ya, gitu ya. Kayak gitu ya. Biasanya orang-orang yang fundamentalis tuh pemikirannya agak rigid ya, agak kontekstual ya, agak kaku. Memahami agama itu tidak komprehensif, tidak holistik gitu ya. Jadi tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain di dalam memahami agama. Jadi gerakan orang-orang fundamental yang teologis itu nggak suka terhadap ritual-ritual yang berkembang di Nusantara tadi. Kemudian fundamentalis fundamentalis politik ya, saya namakan fundamentalis politik ya. Kenapa saya namakan fundamentalis politik? Karena orang-orang yang fundamentalis politik itu ya, orang itu masih setuju ya terhadap tradisi-tradisi yang berkembang di dalam Islam Nusantara itu ya. Tapi politik dia itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena menganggap bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam ya. Makanya harus kembali kepada akar mendasar, harus sesuai dengan ajaran Islam ya, harus berbentuk khilafah yang dicontohkan oleh para Al-Khulafaur Rasyidun ya, kayak gitu ya. Padahal sistem politik itu kan harus sistem politik itu kan berkembang ya, dinamis itu ya, diserahkan kepada masyarakat itu ya. Kalau khilafah dan khalifah ya. Kalau khilafah itu sistem pemerintahan, kalau khalifah itu sosok figurnya gitu ya. Jadi sistem pemerintahan itu kan bebas ya, mau bentuk republik juga boleh, membentuk kerajaan juga boleh, federasi juga boleh. Kalau Indonesia itu kan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila juga boleh ya. Sistem pemerintahan itu bebas. Yang penting bagaimana sistem pemerintahan itu harus benar-benar bisa mencapai sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Para pemimpinnya bisa amanah ya, bisa jujur ya, bisa adil ya, bisa bertanggung jawab. Intinya kayak gitu ya. Makanya fundamentalis politik itu ya menganggap bahwa sistem pemerintahan di Indonesia itu sudah tidak lagi sesuai dengan syariat Islam ya. Makanya harus kembali kepada akar-akarnya, harus kembali kepada secara mendasar ya pada zaman Nabi ya. Sistem pemerintahan yaitu dianggap khalifah ya, sistem khilafah yang dianggap sebagai sebuah solusi terhadap fenomena-fenomena zaman sekarang ya, solusi terhadap pemerintahan-pemerintahan yang sudah dianggap tidak bisa memberikan rasa aman, memberikan rasa sejahtera ya, yang dianggap sudah tidak bisa membentuk negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi menurut saya gerakan-gerakan fundamentalis itu adalah bagian dari kekecewaan terhadap
sistem politik, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem ekonomi ya. Makanya fundamentalis menurut saya fundamentalis teologis dan fundamentalis politik ya. Kayak FPI itu fundamentalisnya bukan teologis tapi politik ya. Dia itu ritualnya ya kayak orang NU ya. Cuman dia itu tidak tidak setuju dengan model pemerintahannya ya. Yang tidak setuju dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Akhirnya dia melakukan sweeping gitu ya, melakukan bahasa Jawanya itu dia tandang sendiri gitu ya. Nah, yang kemudian dianggap oleh pemerintah ya melawan hukum ya, karena Indonesia sudah ada hukum sendiri ya, ada undang-undang, ada undang-undang kitab pidana ya, ada undang-undang perdata sendiri ya, sudah ada undang-undang. Makanya FPI itu menurut saya ya fundamentalis secara politik ya. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan bagian dari wahyu ya, sehingga Anda itu boleh setuju, boleh tidak ya. Yang penting kita tetap ya menjaga kebersamaan ya, meskipun beda pendapat, tidak boleh mencaci maki itu ya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.